Judul yang dipercayakan kepada saya adalah gambaran orang-orang jahat dan dorongan agar tetap setia. Gambaran orang-orang jahat dan dorongan agar tetap setia. Kalau saudara membaca teksnya dari Yudas Yudas ayat 12 sampai 25, itu kita akan bingung kalau misalnya diminta mengkhotbahkan itu, karena bahasanya macam-macam. Adalah yang membahas tentang kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Allah. Adalah yang membahas tentang Henokh, entah itu dari kitab Henokh atau dari kitab Kejadian, dan macam-macam. Jadi kalau saudara ingin melihat itu, silakan membeli bukunya. Karena yang saya buat di sini hanya yang membahas tentang gambaran tentang orang-orang jahat. Bahkan dorongan agar tetap setia saya jadikan sebagai kesimpulan saja. Gitu. Di dalam teks yang kita lihat itu, saudara-saudara, sekalipun topiknya bervariasi, tetapi banyak sekali sifat yang dianggap sebagai gambaran orang jahat. Nah, orang jahat ini sebenarnya termasuk kata yang definisinya itu ambigu, gitu, dan cukup sulit untuk didefinisikan kalau kita bawa ke hal rohani. Yang kita tahu kan orang jahat itu pemabuk, perampok, pembunuh, gitu. Itu orang jahat. Tetapi di dalam ayat ini, di dalam konteks yang menjadi pembicaraan kita, itu tidak ada pembunuh, tidak ada pemabuk, tidak ada perampok. Gitu. Seperti apa orang jahat itu? Bahkan nanti kita akan lihat bahwa justru sifat-sifat itu barangkali itu semuanya ada di dalam diri saya. Maybe. Makanya saya fokus untuk membahas hal-hal ini. Nah, sifat yang pertama, saudara-saudara, atau gambaran yang pertama yang diberikan oleh Alkitab terhadap orang jahat ini adalah pelahap. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelahap artinya adalah orang yang rakus, tamak. Berarti ciri pertama atau gambaran pertama dari orang jahat adalah orang yang rakus, orang yang tamak, bukan pembunuh, bukan orang yang seram. Mungkin dia cantik sekali, mungkin dia ganteng sekali, tetapi rakus. Kemudian di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, itu terjemahannya adalah orang yang makan dengan rakus. Kita tahu lah itu ya, orang yang makan dengan rakus. Kemudian di dalam King James Version, itu Alkitab bahasa Inggris yang terkenal juga karena keakuratan terjemahannya, orang rakus ini atau pelahap ini diterjemahkan sebagai orang yang dikatakan feeding themselves without fear. Itu memberi makan diri mereka sendiri, atau mereka itu makan tanpa rasa takut, hantam-hantam saja. Itu yang dikatakan saudara benar apa? Atan ya? Oh gitu ya. Tapi bukan nama saya ya. Hantam-hantam saja, tidak ada ketakutan, without fear. Itu karakter orang jahat yang digambarkan di dalam kitab Yudas ini. Kemudian yang kedua, orang yang tidak tahu malu. Saya sudah berusaha supaya gambarnya ini hurufnya gede-gede, mudah-mudahan bisa terlihat sampai ke belakang. Itulah sebabnya kalau saudara lihat slide saya itu miskin ya, miskin kata-kata, pelit kata-kata, supaya bisa besar. Orang yang tidak tahu malu. Saya membandingkan dengan beberapa tafsiran. Misalnya ini Contemporary English Version, bahasa Inggris lagi, dikatakan di situ orang itu yang beraktivitas by their shameful and selfish actions. Orang yang bertindak atau orang
tindakan-tindakan mereka, perbuatan-perbuatan mereka itu yang memalukan dan egoistis, shameful, memalukan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 19, di situ Rasul Paulus menyebut orang-orang tertentu yang sudah tidak punya perasaan malu lagi. Kadang-kadang kalau kita sebutkan, kita disebut urat saraf, memang urat malunya itu yang mendorong rasa malunya itu katanya sudah putus, gitu. Sama seperti yang punya masalah dengan urat yang berkaitan dengan wajah itu nggak punya ekspresi wajah, gitu. Mau sedih, mau nangis, mau tertawa, sama aja wajahnya. Tetapi sebenarnya di dalam hati dia tuh senang, tetapi ada saraf yang bermasalah sehingga dia tidak bisa mengekspresikan itu. Nah, orang yang tidak tahu malu di sini seperti itu, udah perbuatannya sangat memalukan, tetapi dia nggak malu sama sekali. Di dalam 1 Korintus pasal 6 misalnya, Paulus memberikan nasihat yang cukup tajam kepada saudara-saudara seiman kita di sana. Dia bilang sungguh memalukan. Kenapa? Karena mereka itu tidak malu membawa masalah-masalah jemaat ke orang luar yang tidak mengenal Tuhan. Sama seperti masalah di dalam keluarga saya, barangkali dengan istri saya, barangkali dengan ibu saya punya masalah, tapi saya mungkin saya bawa ke orang lain, saya ceritakan ke orang lain. Itu kan rasa malu saya seharusnya, aib saya seharusnya. Tetapi jemaat di Korintus, karena di dalamnya penuh dengan perpecahan, sebenarnya orang bijaksana ada. Orang yang bisa mengatasi masalah itu apa? Ada, tetapi masalahnya saya tidak suka dengan orang yang bisa mengatasi masalah itu, sehingga saya harus cari orang lain. Tapi dengan cara itu saya membuka aib jemaat kepada orang luar. Makanya Paulus mengatakan bahwa orang itu tidak tahu malu dan tindakan mereka sungguh memalukan. Jangan meniru adegan ini. Kasihan ya. Yang perlu kita syukuri bahwa itu tidak terjadi di dalam jemaat Kristus. Sang istri, mungkin ini tidak akan terjadi, tetapi kita bisa bayangkan bahwa banyak tindakan tertentu yang mirip dengan ini yang dilakukan oleh orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu memalukan kalau dilihat oleh orang, betapa kacaunya, betapa anehnya kehidupannya, tetapi masih tetap merasa bangga. Gitu. Karena itu tadi syarat malunya sudah putus, tidak merasa malu lagi. Yang berikutnya saudara-saudara, ini ada lebih dari 15 poin loh ciri ini, jadi bisa sampai jam 4. Egois. Di dalam terjemahan lama dikatakan hanya mempedulikan diri sendiri. Sebenarnya lebih tepatnya ini adalah egoistis barangkali ya, karena egois ditujukan kepada orangnya. Kemudian di dalam today's English version dikatakan they take care only of themselves. Mereka itu peduli, bukan orang-orang yang tidak peduli. Kepeduliannya besar sekali, tetapi kepeduliannya itu mengarah kepada target yang salah. Balik ke sini, to myself, diri saya sendiri. Di dalam Blackberry lagi. Itu bukan Blackberry ya. Alkitab bahasa Batak. Gitu. Saya coba bandingkan juga dengan Alkitab bahasa Batak. Dikatakan akan na pamokmokon dirina. Mudah-mudahan saya bisa ya bawa tonnya gitu ya. Akan na pamokmokon dirina. Orang yang menggemukkan dirinya. Sama seperti Eli, itu gemuk kan, dikatakan oleh Alkitab gitu. Karena dia semua yang ada dari Israel gitu,
Korban-korban itu untuk dirinya. Gitu. Mengebukan yang penting untuk saya. Nah ini di bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa dikatakan memikir wetenge dewe. Memikir wetenge dewe. Itu cuma mikirin perutnya sendiri, nggak mikirin perut orang lain. Kadang-kadang ini bisa kita lihat dalam sikap anak-anak, saudara-saudara. Banyak gitu, karena mereka belum paham. Kalau mereka merasa panas di dalam mobil, itu mereka akan minta AC barangkali. Sekalipun orang lain ada yang sakit, itu kedinginan. Gitu. Bukannya berarti mereka jahat, tetapi karena belum bisa memikirkan orang lain. Dan kalau dia kedinginan, walaupun orang keringatan sampai buka baju gitu istilahnya, tapi dia akan minta AC-nya dimatiin. Dan macam-macam. Mau orang lain belum makan, kalau dia lapar, yang penting untuk dia semua. Pokoknya kalau perutku sendiri, weteku ya. Iya, weteku dewe. Kemudian karakter yang berikutnya atau sifat yang berikutnya ini ditujukan kepada kualitas sebenarnya tidak berbobot. Gitu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak berbobot ini berbobot diartikan sebagai mempunyai berat, ada isinya, tidak kosong, ada mutunya, bermutu. Berarti tidak berbobot, tidak bermutu. Di dalam terjemahan Wycliffe, awan yang tak berair di dalam Alkitab yang saya tujukan ke karakter atau sifat tidak berbobot ini diartikan oleh seorang penafsir sebagai gambaran yang tepat tentang kehidupan mereka yang tidak berbobot. Di situ dipakainya awan tak berair, berarti tidak berat sebenarnya. Gitu. Nanti ada pengertian lain di slide berikutnya. Gitu. Tidak berpendirian. Itu sifat yang berikutnya. Bisa kita bandingkan, maksudnya perbandingan dengan kata tidak konsisten. Seperti awan tak berair tadi. Tapi harus kita garis bawahi dulu bahwa sebenarnya pengertian dasar dari awan tak berair ini adalah itu tidak menghasilkan apa-apa. Cuma saudara-saudara kita lihat juga bahwa awan tak berair sebenarnya tipis, tak menghasilkan apa-apa. Itu ringan, bisa dibawa oleh angin kemana saja. Kemana arah angin, ke situ dia pergi. Sama seperti daun pisang. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari itu diterjemahkan seperti awan yang ditiup oleh angin. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 14, Paulus lagi-lagi memberikan nasihat yang berhubungan dengan sifat ini. Dia bilang bahwa anggota jemaat sebenarnya bukan anak-anak lagi. Tetapi maksudnya sebenarnya di sini bukan menyadarkan anggota jemaat itu bahwa mereka bukan anak-anak secara fisik, tetapi bahwa mereka bukan anak-anak secara rohani. Karena anggota jemaat juga tahu mereka bukan anak-anak. Tapi karena sikap mereka yang tidak konsisten, tidak punya pendirian. Hari ini ngomong ini, besok ngomong itu. Tidak produktif. Ini yang tentang awan tak berair tadi. Trees whose fruit wither. Pohon yang buahnya mengkerut, kosong. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari seperti pohon yang tidak menghasilkan buah walaupun musim buah-buahan. Gitu. Kalau pembicara sebelumnya mengatakan bahwa guru-guru palsu itu orang yang tidak bisa menyediakan apa-apa. Orang datang, orang haus akan kebenaran, tetapi yang diberikan bukan kebenaran, tetapi kepalsuan. Gitu, wither. Harusnya bagus, tetapi tidak bagus. Yang berikutnya saudara-saudara, ini merupakan sifat yang ketujuh, ganas. Di dalam terjemahan yang baru disebutkan bahwa orang-orang yang tadi dibicarakan oleh saudara Dedi itu
bagaikan ombak laut yang ganas. Bagaikan ombak laut yang ganas. Di dalam terjemahan lama dikatakan sebagai gelombang besar di laut. Kita bayangkan tsunami dulu. Gelombang besar. Kalau kita di atas perahu, kita pasti takut terhadap gelombang besar. Kita pasti takut terhadap ombak yang ganas, ombak yang kencang. Kita takut karena sifatnya merusak, saudara-saudara. Sekalipun tergantung volumenya, gitu, kecepatannya, besarnya, dan sebagainya. Tetapi sifat umumnya adalah dia merusak apapun yang ada di pantai. Mau sudah bangun rumah-rumahan, asik mainan, ada ombak, dihancurin. Gitu. Mau tembok juga, kalau ombak yang besar, dihancurkan. Itu sifat ombak yang ganas. Yang berikutnya, saudara-saudara, disebut sebagai perusak. Mereka itu disebut perusak. Di dalam Today's English Version disebut mereka itu like wild waves of the sea. Yang tentang merusak tadi ini saya dahulukan. Sifat umum ombak adalah merusak. Nah, ini salah satu cerita yang saya ingat dari orang tua saya yang laki-laki. Itu dia pernah cerita tentang pengalaman mereka waktu kecil. Mereka lagi main kelereng dan itu musim hujan di lapangan. Nah, itu sedang membangun orang. Di jalanan, namanya kalau musim hujan banyak lubangnya. Terus ada truk dan ada orang yang baru menjadi handetnya, gitu kan. Berhubung itu di desa, maka yang supir itu dan handetnya itu adalah pekerjaan yang berwibawa. Kelereng mereka ini jatuh ke dalam kubangan air, ke jalan. Lalu mereka cari cari. Ada truk. Sebelum nyampe, handetnya bilang, stop. Turun dia. Seperti ini. Ngapain kalian di dalam situ? Mau pasang paku di papan supaya kalau truk kami lewat bocor. Ya. Begitu aja. Ketakutan anak-anak itu. Naik dia. Jalan. Anak-anak mikir, oh, jadi kalau paku ditaruh di papan, kalau di bawah situ banyak bisa bocor ya. Lalu besoknya truk lewat, terjadilah, gitu kan, bocor. Saudara-saudara, yang unik dan yang kadang-kadang membuat saya merinding tentang kata merusak adalah karena kita berpikir bahwa ketika kita memperbaiki sesuatu, kita tidak merusak. Padahal sebenarnya di dalam prakteknya banyak sekali situasi di mana ketika kita sedang memperbaiki sesuatu, kita merusak. Sama seperti ini tadi. Saya juga saya sempat mikir. Biasanya kan kita kalau lagi ini yang sudah punya anak atau gendong anak kecil, terus dia kejeduk atau dia kecewa sama orang karena dia takut sama orang itu lalu nangis-nangis. Lalu kita bilang, siapa tadi? Kamu nih, gitu kan? Dia berhenti nangis. Atau dia kejeduk di situ, lalu nangis keras-keras. Bagaimana supaya dia berhenti nangis? Kita pukul itu. Saya takut, saudara-saudara. Kita sedang memperbaiki sesuatu. Tapi apakah kita tidak sedang membangun karakter anak itu untuk balas dendam? Sebelum dendamnya, dia nggak suka sama orang itu, dan dia nggak suka sama ujung meja itu, sudah menyakiti dia, dan dia baru tenang setelah terbalaskan. Mungkin ini hanya pemikiran saya, gitu, karena saya belum pernah baca buku berhubungan dengan itu. Tetapi saya rasa patut kita perbaiki, saudara-saudara. Di dalam gereja misalnya, kita sedang kebaktian, anak-anak ribut, lalu kita bilang, jangan ribut. Mana sudah sering bilang, jangan ribut. Loh, sekarang yang ribut siapa? Kita sedang memperbaiki sesuatu. Yang berikutnya, suka membuihkan aib sendiri. Ini berhubungan dengan yang tadi. Kalau di dalam membuihkan itu berarti membuat keruh, menampakkan, menaikkan ke atas, memunculkan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan
membuihkan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Gitu. Padahal sebenarnya tidak perlu diceritakan ke orang, sekalipun itu tidak perlu. Gitu ya. Terjemahan lama menerjemahkannya sebagai menyemburkan malunya sendiri. Menyemburkan malunya sendiri. Di dalam Efesus, saya nggak tahu saya tahu di sini apa enggak. Oh ya. Dikatakan bahwa orang-orang tertentu itu menjadikan perkara yang memalukan sebagai perkara yang mulia. Sebenarnya hal itu patut membawa rasa malu jika didengarkan oleh orang, tetapi kita justru bangga untuk menceritakannya. Kemudian yang berikutnya, ini harus diguru, fasik. Fasik artinya jahat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak peduli terhadap perintah Tuhan, buruk kelakuannya, dan jahat. Di dalam, tadi Saudara juga sudah menyinggung, di dalam itu apa ya? Encarta Dictionary, ungodly diterjemahkan sebagai itulah kata fasik, not devoted to or obeying God, tidak berdedikasi kepada Allah, tidak ada niat, tekad untuk saya mau menaati Allah, tidak ada itu. Yang berikutnya saudara-saudara, seperti ini. Orang fasik itu justru yang dipikirkan ini adalah bagaimana supaya saya bisa menjatuhkan orang yang tidak saya suka ini. Lihat gayanya. Lagi mikir, bagaimana caranya? Dia ini saingan saya. Dia ini waktu itu pernah menegur saya dan saya tidak menerima, sekalipun sebenarnya saya salah. Gitu kan. Tapi saya tersinggung. Bagaimana caranya? Kita pendam sedikit. Padahal di dalam Amsal pasal 3 ayat 29 dikatakan janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, padahal dia tinggal bersama-sama dengan kamu tanpa curiga. Kadang-kadang menyakitkan saudara-saudara. Misalnya kita tulus dengan orang, bersahabat dengan orang, mengasihi orang, tetapi ditanggapi secara lain. Ini karakter yang jahat disebut di situ. Menggerutu yang berikutnya. Orang yang suka menggerutu. Kalau di dalam King James Version dikatakan murmurer. Orang yang suka murmur, dalam arti suka membicarakan sesuatu, ngomong diam-diam, bersyumut-syumut. Bersyumut-syumut kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, menggerutu. Perkataan atau gerutu, perkataan yang diucapkan dengan cara bergumam terus-menerus karena rasa dongkol dan tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Ngomong dewe. Saya yakin bahwa Raja Israel yang dulu itu Ahab itu seperti itu, momen-momen di dalam kamar. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengeluh. Mirip sebenarnya ini, bedanya kalau orang yang mengeluh itu dengan suara besar. Orang yang menggerutu juga bisa orang yang mengeluh. Kita bisa mengeluh dalam sambil menggerutu. Tetapi orang yang mengeluh, komplain, apa-apa mengeluh, apa-apa mengeluh, mengadu-ngadu kepada orang. Waduh, begini-begini, waduh, begini-begini. Sehingga ketika kita menemui orangnya, kita bercakap-cakap dengan orangnya, yang ada bukan mendapatkan inspirasi, tetapi justru iya. Menganggap ini kata Yeremia, dia mempertanyakan kenapa ini orang hidup itu mengeluh. Seharusnya yang kita keluhkan itu tentang dosa kita ini, tentang karakter kita ini, gitu, yang akan membawa kita ke neraka. Masa itu yang kita keluhkan. Tapi banyak orang yang menarik perhatian orang ini tuh di Facebook, misalnya, aduh hidupku kenapa begini, aduh begini, gitu. Itu mengeluh saudara-saudara. Dulu di buku yang saya pinjam, saya yakin ini buku saudara Alex yang saya pinjam, itu ada peribahasa yang masih saya ingat sampai sekarang, dikatakan tertawalah maka dunia akan tertawa bersama Anda, mendengkurlah
maka Anda akan mendengkur sendiri. Artinya dunia menginginkan orang yang happy, bukan pengeluh. Kalau kita mengeluh, kalau kita punya masalah, orang nggak akan dekat dengan kita. Pada umumnya, saudara-saudara. Yang berikutnya, ini katanya tadi kalau bermasalah harus mengeluh. Ya, penuh nafsu. Ini tengkorak-tengkorak yang nggak tahu diri. Udah jadi tengkorak, masih nari-nari juga, masih pesta-pestaan. Kalau di dalam bahasa Jawa dikatakan uripe ngubah hawa nafsune sinisto. Hidupnya hanya mengumbar hawa nafsunya yang jahat. Itu aja yang dibaca oleh orang, yang dilihat oleh orang. Yang berikutnya adalah karakter pembual. They brag about themselves. Di dalam Contemporary English Version, mereka itu akan membual tentang diri mereka sendiri. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mereka membual mengenai diri sendiri. Di dalam terjemahan lama dikatakan mulut mereka itu mengeluarkan cakap besar, omongannya gede-gede, gitu. Kalau di dalam bahasa Nias, tak lupa ya, dikatakan ini tapi sebenarnya yang paling saya suka dari terjemahan yang ada di sini adalah terjemahan bahasa Niasnya. Payawasa dua-dua bebera. Itu masih ejaan lama, ya. Maaf ini ejaan kuno yang dikeluarkan ya. Payawasa dua-dua bebera. Maksudnya itu begini. Dia ngobrol dengan orang. Nanti ujung-ujungnya yang dibicarakan itu baterainya habis kalau nggak salah. Ya, baterainya habis enggak? Kenapa terjadi mati? Habis tak? Ya udah. Oke. Jadi tiap kali ngobrol dengan orang, justru ujung-ujungnya nanti sampai ke saya, terus nanti ngobrol lagi terus ujungnya ke saya, terus ke saya, gitu. Jadi jatuh ke situ. Nanti mulai dari mana? Nanti ujungnya ke saya. Itu yang terjemahan bahasanya tadi. Jadi lebih enak gitu. Kalau menurut saya sih. Gitu. Aduh, kenapa kepala anaknya benjol? Itu, mari main sama kakaknya. Padahal sebenarnya dia lagi main iPad saya, gitu kan lagi make. Nah, dia main dengan adiknya. Pas gitu ada kucing saya yang murah itu, yang harga 3 juta itu, akhirnya ngajak itu merebut itu anak, lalu mereka lari-larian gitu di dalam rumah. Kemudian sampai kucingnya itu naik di atas TV saya yang gede itu, yang berapa inci itu, saya lupa juga, itu dibeli suami saya dulu di Jakarta. Tapi akhirnya gak puas itu, mereka akhirnya lari keluar. Dan itu sampai itu juga pembantu saya sedang mau mencuci mobil saya yang satunya, dan itu sampai kucing itu masuk ke dalam mobil. Untung yang BMW-nya aja, bukan Mercy yang dinaikin. Ya ampun, nggak puas dengan itu mereka lari-lari ke kolam saya yang 2 rantai itu, gitu kan. Ini luas banget, tuh malah kejeduk karena saya ke mobil saya yang satunya Mercy, menjauh deh di situ. Itu yang tadi bahasa niatnya payawasa dulu bebera, gitu. Yang berikutnya harus mesti saya cuma 12 saja. Cuma itu aja. Masih banyak di sini saudara. Tapi tadi kita bilang waktu ada penjilat, ya, menjilat orang dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya mendapatkan keuntungan, mengangkat-angkat orang dengan sebab hendak mencari faedahnya. Itu banyak kan terjadi, kita baik-baikin orang di depannya, tapi nanti di belakangnya kita cibir, gitu. Pencela, suka mengejek orang lain, gitu. Will make fun of you, gitu. Kamu punya masalah, kamu ada kekurangan, itu akan dijadiin bahan tertawaan, gitu. Sampai inilah yang dirasakan oleh Ayub waktu dia sakit. Dia dibuat menjadi bahan tertawaan saudara-saudara, gitu. Kemudian memecah belah. Saudara-saudara, saking jeleknya sikap mereka ini, saya simpulkan apa paling dikit ya. Saking jeleknya karakter ini, sebenarnya membicarakan guru-guru palsu pada dasarnya. Saking jeleknya dibilang bahwa mereka itu adalah kotoran, adalah noda di dalam jemaat. Tapi masalahnya saudara-saudara, kalau kita lihat karakter-karakter
saudara-saudara, menurut Allah, menurut Alkitab, saya orang jahat. Saya punya karakter guru palsu. Saya menjadi noda di dalam jemaat. Gitu. Bagaimana saya menunjukkan kekristenan saya, tetapi saya masih mempertahankan dendam saya kepada saudara seiman saya karena masalah yang lalu. Gitu. Saya masih menilai saudara seiman saya dengan karakternya yang dulu, bukan yang sekarang. Mungkin sudah berubah. Atau mungkin kalau saya punya masalah, lalu saya ingat terus menerus. Padahal orang Kristen itu kalau punya masalah, ya pukul saya sekarang, saya marah habis-habisan, lalu dia bilang minta maaf, ya udah saya maafkan, lupa sudah. Enggak diingat lagi besok. Harusnya begitu saudara-saudara. Kekristenan itu bukan prestasi. Dalam arti, wah kalau saya sudah menjadi orang Kristen, maka puas. Udah, berhenti sudah. Saya bangga-bangga menjadi Kristen. Bukan itu saudara-saudara. Kekristenan adalah cara hidup. Jadi saya nggak bisa mencapai di titik di mana saya sudah dewasa. Saya sudah berhenti belajar. Enggak. Justru hari ini mungkin saya dosen teologi yang saya terkenal. Tapi saya tidak luput dari ini saudara-saudara. Saya harus mengevaluasi diri saya. Saya harus mempertimbangkan komentar orang. Gitu. Mungkin saya yang menganggap diri saya benar karena saya pakai definisi saya. Tapi dipakai definisi Allah. Orang jahat itu tadi seperti ini saudara-saudara. Makanya itu Petrus mengatakan kepada anggota jemaat, dia mendorong anggota jemaat, ayo saudara-saudara, tolong ingat apa yang sudah disampaikan oleh rasul-rasul. Tolong bangun diri saudara di atas dasar iman. Gitu. Jadi kalau kita percaya ini, kita bangun diri kita di atas itu. Dalam arti kita teliti semua yang diinginkan, lalu kita lihat perbuatan kita dan waduh ini tidak cocok. Gitu. Saya berubah. Itu dorongan yang diberikan oleh Petrus kepada orang-orang yang digambarkan sebagai orang jahat di dalam ini. Maaf sekali, nanti kalau punya sekitar 4 menit. Terima kasih Tuhan berkati kita.